Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 12 jurusan Teknik Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis dan perancangan aplikasi pengolah teks sederhana yaitu Notepad dengan menggunakan metode pendekatan UML. Perkenalkan, nama saya Nisha Febriana dengan NIM 02304081. Saya Nurul Rahmini dengan NIM 02304029. Dan saya Mutia Saputri dengan NIM 02304057. Aplikasi Notepad merupakan aplikasi pengolah teks ringan yang digunakan untuk membuat, menyunting, dan menyimpan dokumen teks. Untuk merancang aplikasi ini secara sistematis, kami menggunakan pendekatan Unified Modeling Language atau UML. UML membantu dalam memodelkan sistem dari berbagai aspek, mulai dari fungsionalitas, alur proses, interaksi antar objek, hingga struktur internal sistem. Pendekatan ini tidak hanya berguna dalam dokumentasi pengembangan perangkat lunak, tapi juga membantu tim pengembang memahami sistem dengan lebih jelas dan efisien. Baik, setelah tadi kita membahas pengantar umum tentang desain aplikasi menggunakan UML, sekarang kita masuk ke diagram pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan berbagai fungsi utama yang dapat dilakukan pengguna dalam aplikasi Notepad, seperti membuat, mengedit, menyimpan, dan mencari dokumen. Beberapa use case seperti edit dokumen mencakup fitur tambahan seperti pengaturan font, spell check, dan undo redo. Diagram ini membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh dan menjadi dasar penting dalam proses perancangan perangkat lunak. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aliran proses yang terjadi pada setiap use case yang terdapat dalam sistem dalam rangka memberikan gambaran mengenai proses yang terjadi. Activity diagram yang dihasilkan adalah uraian dari use case diagram yang dibuat pada tahapan sebelumnya. Adapun activity diagram aplikasi Notepad yang pertama dimulai dari activity diagram menjalankan aplikasi. Activity diagram ini menggambarkan proses sederhana menjalankan aplikasi Notepad. Dimulai dari pengguna mengklik ikon aplikasi, kemudian sistem memuat aplikasi, menampilkan antarmuka pengguna hingga aplikasi siap digunakan. Diagram ini memfasilitasikan alur kerja sistem secara berurutan dan jelas, sesuai prinsip pemodelan UML dan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya yaitu activity diagram yang kedua, yaitu activity diagram membuat dokumen baru dan membuka file. Activity diagram ini menggambarkan dua proses utama dalam aplikasi pengolah teks atau Notepad, yaitu membuat dokumen baru dan membuka file yang sudah ada. Proses dimulai dari pengguna memilih menu file, lalu memilih opsi New untuk membuat dokumen baru, atau Open untuk membuka file. Sistem kemudian menanggapi sesuai pilihan, hingga dokumen siap digunakan. Diagram ini penting untuk memahami alur interaksi antar pengguna dan sistem secara sistematis. Selanjutnya, activity diagram yang ketiga yaitu activity diagram mengedit teks. Activity diagram ini menjelaskan alur proses mengedit teks dalam sebuah dokumen. Setelah dokumen terbuka, pengguna dapat memilih berbagai operasi edit seperti mengganti teks, mengatur font dan format, memeriksa ejaan, serta melakukan undo atau redo. Setiap aksi penggunaan akan direspon oleh sistem, yang kemudian memperbarui tampilan dokumen. Diagram ini mempermudah pemahaman bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses penyuntingan teks secara menyeluruh. Selanjutnya, activity diagram yang keempat yaitu activity diagram mencari teks. Activity diagram ini menggambarkan proses pencarian teks dalam dokumen. Pengguna memulai dengan membuka menu edit, lalu memilih opsi find. Setelah memasukkan kata kunci dan menekan find next, sistem akan mencari teks yang dimaksud. Jika ditemukan, sistem menyorot hasilnya. Jika tidak, ditampilkan pesan text not found dan pengguna dapat memilih untuk melanjutkan pencarian. Diagram ini menunjukkan logika pencarian teks secara sistematis dalam aplikasi pengolah kata. Selanjutnya yaitu activity diagram yang kelima, yaitu activity diagram menyimpan dokumen. Activity diagram ini menjelaskan proses menyimpan dokumen setelah diedit.
Pengguna memilih menu file lalu opsi save atau save as. Sistem kemudian mengecek status dokumen, menampilkan dialog jika diperlukan, dan menyimpan file sesuai dengan format dan lokasi yang dipilih. Jika fitur autosave aktif, penyimpanan dilakukan secara otomatis. Diagram ini penting untuk menggambarkan bagaimana sistem memastikan dokumen tersimpan dengan benar dan status diperbarui. Selanjutnya, aktiviti diagram yang keenam. Diagram ini menggambarkan alur mencetak dokumen. Proses dimulai saat pengguna memilih menu print, lalu sistem menampilkan dialog untuk memilih printer dan mengatur jumlah salinan. Setelah data dikirim ke printer, sistem memproses pencetakan. Jika berhasil, dokumen tercetak. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem menangani pencetakan dengan efisien dan responsif. Selanjutnya, aktiviti diagram yang ketujuh. Diagram ini menjelaskan proses mengaktifkan mode gelap pada aplikasi Notepad. Pengguna membuka menu view, lalu memilih opsi appearance dan mengaktifkan dark mode. Sistem akan mengecek mode saat ini, lalu mengubah tema sesuai kebutuhan, menyimpan preferensi pengguna, dan memperbaharui tampilan aplikasi secara otomatis. Selanjutnya yaitu aktiviti diagram yang ke-8, yaitu aktiviti diagram menutup dokumen. Diagram aktivitas ini menunjukkan alur saat pengguna menutup dokumen di Notepad. Setelah memilih menu file dan klik close, sistem akan memeriksa apakah ada perubahan yang belum disimpan. Jika ada, sistem menampilkan dialog konfirmasi. Pengguna biasa memilih untuk menyimpan, tidak menyimpan, atau membatalkan. Jika menyimpan, pengguna akan memasukkan nama file dan lokasi penyimpanan. Setelah itu, sistem menutup dokumen dan kembali ke jendela kosong. Itulah tadi penjelasan mengenai aktiviti diagram. Selanjutnya kita lanjut membahas sequential diagram aplikasi Notepad. Sequential diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Adapun sequential diagram dalam aplikasi Notepad, yang pertama yaitu sequential diagram menjalankan aplikasi Notepad. Diagram ini menggambarkan urutan proses saat pengguna menjalankan aplikasi Notepad. Dimulai dari klik ikon aplikasi, sistem operasi menginisialisasi aplikasi. Lalu, aplikasi Notepad memuat komponen dan meminta tampilan dari user interface. Setelah antarmuka siap, jendela Notepad ditampilkan, menandakan bahwa aplikasi siap digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, sequential diagram yang kedua yaitu sequential diagram membuat dokumen baru dan membuka file. Diagram ini menjelaskan dua proses penting dalam aplikasi Notepad, yaitu membuat dokumen baru dan membuka file. Saat pengguna memilih New, sistem membentuk instansi dokumen baru dan menampilkan halaman kosong. Untuk membuka file, pengguna memilih menu Open, memilih file dari sistem, lalu sistem membaca isi file dan menampilkannya di antarmuka. Proses ini menunjukkan interaksi antara pengguna, aplikasi, file system, dan user interface secara berurutan. Selanjutnya yaitu sequential diagram yang ketiga, yaitu sequential mengedit teks. Yang dimana sequential diagram ini menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem saat mengedit teks di aplikasi Notepad. Proses dimulai dari input teks, pengaturan font, pemeriksaan ejaan, hingga fitur undo dan redo. Setiap aksi pengguna dikirim melalui antarmuka, diproses oleh aplikasi, lalu memengaruhi dokumen dan dikelola oleh modul undo atau redo. Setiap perubahan tercatat dan ditampilkan kembali ke pengguna secara real-time, memastikan semua aktivitas tercatat dan bisa dibatalkan atau diulang jika diperlukan. Selanjutnya, sequential diagram yang keempat yaitu sequential diagram mencari teks. Sequential diagram ini menggambarkan proses pencarian teks dalam aplikasi Notepad. Pengguna memilih menu Find, lalu memasukkan kata kunci pencarian. Aplikasi mengirim permintaan ke search engine yang kemudian mengakses isi dokumen dan mencari teks yang sesuai. Jika ditemukan, posisi teks dikembalikan dan disorot di antarmuka. Proses ini berlanjut saat pengguna menekan Find Next, hingga seluruh hasil ditemukan atau muncul pesan teks not found jika tidak ada kecocokan. Selanjutnya, sequential diagram yang kelima yaitu sequential diagram menyimpan dokumen.
Sekuensial diagram ini menjelaskan proses menyimpan dokumen di aplikasi Notepad baik secara manual maupun otomatis. Saat pengguna memilih save, sistem memeriksa apakah dokumen sudah pernah disimpan. Jika belum, ditampilkan dialog Save As untuk memilih lokasi dan nama file. Setelah itu, konten dokumen dikirim dan disimpan di file sistem pada mode auto save. Sistem secara berkala mendeteksi perubahan dan otomatis menyimpan dokumen jika sudah pernah disimpan sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu sekuensial diagram yang keenam, yaitu sekuensial diagram mencetak dokumen. Sekuensial diagram ini menggambarkan proses mencetak dokumen di aplikasi Notepad. Pengguna memilih menu print, kemudian sistem menampilkan dialog cetak untuk memilih printer dan mengatur opsi cetakan. Setelah proses mengonfirmasi, dokumen diformat dan dikirim ke layanan cetak. Lalu diteruskan ke printer. Jika proses berhasil, sistem menampilkan status printing complete, dan jika gagal, ditampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Selanjutnya, sekuensial diagram yang ketujuh yaitu sekuensial diagram mengaktifkan mode gelap. Sekuensial diagram ini menjelaskan proses aktivasi mode gelap di aplikasi Notepad. Pengguna memilih menu dark menu melalui tampilan antarmuka. Lalu aplikasi mengecek status tema saat ini melalui theme manager. Jika tema terang, sistem mengganti ke tema gelap, menerapkan style sheet baru, dan menyimpan preferensi ke storage. Setelah itu, UI diperbarui dan antarmuka ditampilkan dengan tema baru yang telah dipilih. Selanjutnya, sekuensial diagram yang ke-8 yaitu sekuensial diagram proses penutupan dokumen. Sekuensial diagram ini menggambarkan proses penutupan dokumen dalam aplikasi Notepad. Setelah pengguna memilih close, sistem mengecek status perubahan dokumen. Jika tidak ada perubahan, dokumen langsung ditutup. Jika dokumen telah diubah namun belum disimpan, pengguna diminta konfirmasi, memilih save, down save, atau cancel. Jika save, sistem menyimpan dokumen terlebih dahulu sebelum menutupnya. Jika down save, dokumen ditutup tanpa menyimpan. Sedangkan jika di cancel, proses penutupan dibatalkan dan dokumen tetap terbuka. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu komponen utama dalam pemodelan perangkat lunak berbasis objek yang berfungsi untuk menggambarkan struktur statis dari sistem. Dalam konteks pengembangan aplikasi Notepad, kelas diagram digunakan untuk mempresentasikan kelas-kelas utama yang menyusun aplikasi beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas tersebut. Adapun kelas diagram pengembangan aplikasi Notepad yaitu kelas diagram ini menggambarkan struktur utama aplikasi Notepad. Inti sistem dikelola oleh kelas Notepad aplikasi yang berinteraksi dengan berbagai komponen seperti dokumen manager, theme manager, dan print manager. Dokumen dikelola melalui kelas dokumen dengan dukungan fitur seperti undo dan redo, pencarian teks, pengaturan format, serta pemeriksaan ejaan melalui spell checker. Antarmuka pengguna diatur melalui kelas user interface, sementara penyimpanan file ditangani oleh file system. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antar kelas yang membentuk fungsionalitas lengkap aplikasi. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi Notepad melalui use case dan activity diagram memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan fungsional sistem. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dalam berbagai skenario, seperti membuat, mengedit, menyimpan, hingga mencari teks dalam dokumen. Ini merupakan fondasi penting dalam tahap awal pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, sekuensial diagram memperlihatkan alur komunikasi antar komponen sistem secara dinamis. Dari proses input teks hingga aktivasi mode gelap, sekuensial diagram menunjukkan bagaimana interaksi antara pengguna, UI, dan modul-modul internal terjadi secara terstruktur dan real-time. Diagram ini sangat membantu dalam memahami aliran data dan kontrol dalam aplikasi. Terakhir, kelas diagram menyatukan keseluruhan struktur sistem dalam bentuk yang lebih teknis. Kita dapat melihat bagaimana kelas-kelas seperti Notepad aplikasi, dokumen manager, dan theme manager saling berinteraksi untuk membentuk sebuah arsitektur perangkat lunak yang modular, terorganisir, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Ini menjadi referensi penting dalam implementasi kode program secara efisien.
Dengan menggabungkan berbagai jenis diagram UML, kita telah membangun desain aplikasi Notepad yang tidak hanya kuat dari sisi fungsional, tetapi juga jelas dari sisi struktural maupun proses interaksinya. Pendekatan ini memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mudah dipelihara, serta siap untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan wawasan dan inspirasi dalam proses pengembangan perangkat lunak yang lebih profesional. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Tetap semangat dan terus berinovasi di dunia teknologi informasi.